Bab 3. Kedatangan Mbah Suryo. Sebenarnya adik dulu pernah mendengar ayah mengucapkan sebuah mantra asing pada malam tertentu. Dan setiap selesai mengucap mantranya ayah selalu mendapatkan uang yang banyak. Ucap Ningsih lagi. Lalu apa adik pernah merasakan sesuatu saat adik membeli makanan dengan uang tersebut? Tanya Heru. Iya mas, adik pernah makan bakso dengan uang itu, dan setelah makan itu badan adik terasa panas, dan perut adik terasa mual. Jawab Ningsih. Mas hanya mau bilang kepadamu, tapi itu kamu mau percaya atau tidak terserah kamu. Ayah kamu itu punya perjanjian dengan sosok iblis. Dan saat ini ayah kamu sedang mencari penerusnya. Ucap Heru. Kalau punya perjanjian itu bisa kaya ya mas? Tanya Ningsih. Bisa. Bahkan secara instan akan, tetapi enti kota tidak akan pernah mencium bau surga. Setiap manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya tidak akan tenang. Jawab Heru. Tapi kan ayah mau mas yang meneruskan, kalau mas menolak maka ayah menyuruh kita bercerai. Ucap Ningsih. Selama kamu masih setia sama mas maka mas akan mempertahankan keluarga kecil kita walaupun taruhannya adalah nyawa mas sendiri. Tak perasa waktu begitu cepat kini usia Hanif yang sudah menginjak 3 tahun lebih. Hanif tumbuh menjadi bocah yang sangat aktif. Tingkah usil dan nakal, dia selalu mengganggu apa yang Ningsih kerjakan. Piur. Aduh nak, kenapa santan ibu malah dilempar abu? Ucap Ningsih. Mau tidak mau bikin lagi santannya, batin Ningsih. Hanya suara tertawa saat Ningsih menegur Hanif. Tak berselang lama Heru yang memanggil Ningsih karena semua telurnya berpindah tempat. Dek, ini kenapa telurnya pindah tempat? Kalau seperti ini mana mau induknya mengerami? Ucap Heru. Ya mana aku tahu mas, kan aku dari tadi masak di dapur. Jawab Ningsih. Tunggu, ini kok ada jejak kaki anak kecil? Tidak salah lagi mas, pasti ini jejak kaki Hanif. Ucap Ningsih. Saat Ningsih menatap anaknya, muka polos dan lucunya Hanif mampu meluluhkan hati Ningsih. Sudah biarkan saja, lagian dia masih kecil. Masih aktif-aktifnya bermain. Ucap Heru. Saat Heru berkata seperti itu, Hanif menghampiri Heru dan langsung memeluknya. Hanif, main yuk sama bapak. Ucap Heru yang hanya dibalas anggukan oleh Hanif. Kemudian Heru mengajak Hanif bermain di halaman rumahnya. Beruntung cuaca pada saat itu sedang tidak panas. Setiap kali bermain dengan Heru, Hanif selalu melihat ke arah rumpun bambu yang berada di belakang rumah Heru. Rumpun bambu yang dikenal angker oleh warga sekitar. Hanif, kenapa lihat situ terus? Tanya Heru kepada anaknya. Ada nenek baik, Pak? Jawab Hanif dengan nada cadel. Di sana tidak ada nenek baik sayang, itu hanya rumpun bambu yang kosong. Ucap Heru. Nenek baiknya dikelilingi banyak harimau besar, Pak. Ucap Hanif. Hari semakin siang dan waktunya Hanif tidur siang. Saat Ningsih sedang melihat anaknya, dia terkejut karena anaknya yang tidak ada di tempat tidur. Dia bergegas menghampiri suaminya. Mas, lihat Hanif. Tanya Ningsih. Tidak, Dek. Lo bukannya kamu yang menidurkannya tadi? Tanya balik Heru. Tadi sudah adek tidurkan di kamar, tapi sekarang tidak ada mas. Jawab Ningsih. Mereka berdua mencari Hanif di setiap sudut rumah. Bahkan luar sekitar rumah tidak luput dari pencarian keduanya. Ningsih menemukan anaknya sedang tidur di belakang rumah di tanah dekat dengan rumpun bambu. Hanif, kenapa kamu tidur sini nak, nanti gatal digigit nyamuk? Ucap Ningsih. Hanif lagi sama nenek baik ibu. Jawab Hanif. Udah ayo masuk, jangan tidur sini. Ucap Ningsih. Setelah Ningsih kembali menidurkan anaknya, Ningsih bercerita kepada suaminya tentang keanehan Hanif. Dia menceritakan seperti saat Hanif ditinggal di dalam kamar, dia selalu berbicara sendiri dan sering menyebut nenek.
Heru pun setelah melihatnya sendiri begitu tercengang melihat tingkah aneh anaknya. Heru semakin yakin bahwa anaknya memiliki keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Heru khawatir bila nanti pertumbuhan anaknya terganggu dengan kelebihannya itu. Saat malam tiba tepat tengah malam Heru pergi ke belakang rumahnya, dia seolah berbicara sendiri di tengah gelapnya malam. Saya mohon jangan ganggu kehidupan anakku, karena saya sendiri tidak pernah mengganggu keberadaan kalian di sini. Ucap Heru di kegelapan malam di belakang rumahnya, tepatnya rumpun bambu itu berada. Aku tidak mengganggu anakmu. Justru keistimewaan anakmu itu sudah ada sejak ia dilahirkan. Aku hanya ingin melindungi anakmu saja. Kelak akan banyak sekali bahaya yang mengancam anakmu. Karena sifatmu yang baik dan kamu tidak pernah mengusik kami itu yang menyebabkan kami ingin melindungimu, melindungi keluargamu. Ucap sosok yang dilihat Heru yaitu sosok wanita tua menggunakan tongkat. Kemudian sosok itu berubah menjadi seekor harimau. Hewan jelmaan itu mengaum begitu keras, lalu menghilang. Sebelum menghilang sepenggal kalimat terdengar di telinga Heru. Berhati-hatilah, sebentar lagi akan ada yang mengincar anakmu. Begitu kalimat yang Heru dengar sesaat sosok itu menghilang. Tidak ada rasa takut yang dialami Heru saat berada di sekitar rumpun bambu karena Heru sendiri sudah tahu bahwa rumpun itu dihuni oleh sekelompok kodam berwujud harimau. Saat Heru memasuki rumah, dia berpapasan dengan istrinya yang saat itu terbangun karena ingin buang air kecil. "Mas, dari mana malam-malam begini?" tanya Ningsih. "Mas hanya cari angin saja tadi di depan rumah." "Ya sudah, ayo tidur lagi," ajak Heru. Di pulau seberang seorang dukun sedang melakukan ritual. Dia sedang menerawang Hanif dengan mata batinnya. "Hampir waktunya. Aku akan datang ke sana dan mengambil bocah itu untuk pelengkap ritualku," batin dukun itu. Mbah Suryo nama dukun itu. Dia merupakan dukun sakti yang ilmunya di atas rata-rata. Banyak sekali pasien yang meminta jasa santet kepadanya. Kebanyakan pasien Mbah Suryo adalah orang-orang dari pulau seberang. Nama Mbah Suryo semakin populer saat ia berhasil melancarkan santet yang korbannya berada di pulau yang berbeda. Mbah Suryo mengemasi beberapa barangnya dan dia akan pergi ke kampung Nongko yang letaknya berada sangat jauh dari kediamannya. Dalam perjalanan Mbah Suryo harus menyeberangi lautan untuk sampai ke kampung tersebut. "Permisi, kalau ke kampung Nongko arahnya kemana?" tanya Mbah Suryo kepada salah satu pedagang asongan di pelabuhan tempat kapal bersandar. "Masih jauh, Mbah. Mbah nanti masih harus naik bus malam dulu lalu turun di terminal Kabupaten X. Setelah itu Mbah bisa naik ojek atau taksi untuk ke kampung tersebut," jawab pedagang asongan tersebut. "Baiklah Mas, terima kasih," ucap Mbah Suryo. Kemudian Mbah Suryo membeli tiket bus jurusan X untuk sampai ke kampung Nongko. Sebuah bus keluaran terbaru telah parkir di depan terminal menunggu penumpang yang akan menuju ke Kabupaten X. Bersambung.